Tipalti INC ya, payment reserve sebesar 44,85 US dollar. Dan di part kelima ini saya akan membagikan cara agar kita bisa menghasilkan dolar dengan cepat. Ini adalah akun yang kesekian yang saya buat dan khusus untuk saya jadikan tutorial ya, dari nol sampai menghasilkan sampai pencairan. Ini ada satu project survei ya dari Polfish. Dan sebelumnya selamat datang di channel Hanako PS. Di video ini adalah part kelima dan akan saya buat setup bagaimana kita bisa menerima pembayarannya sekaligus cara bagaimana agar kita bisa menghasilkan dolar dengan cepat dan di angka setidaknya 10 sampai 30 dolar sehari. Namun memang untuk di angka itu kita butuh lebih dari satu akun ya. Sebab terkadang kalau kita ingin menyelesaikan survei project yang ada di daily itu kita butuh memang kriteria dari profil yang berbeda agar kita bisa mendapatkan dolar lebih dari biasanya. Dalam arti kalau cuma satu profil ya mungkin bisa sesuai dengan beberapa survei yang tersedia. Namun kalau kita berbagai macam profil, nah di situ kita bisa mendapatkan lebih banyak peluang slot survei yang bisa kita kerjakan sehingga potensi untuk menghasilkan income dengan besar itu bisa terpenuhi teman-teman. Jadi untuk caranya seperti ini bisa dilihat ya. Ini bisa dilihat ya teman-teman. Biasanya saya survei itu sekitar jam 7 ya sampai jam 8, kadang sampai jam 9, itu pun diselingi sama kerjaan lain. Jadi ada jeda gitu, nggak full time selama jam 7 sampai jam 9 dan ini udah beres ya. Kemudian ini yang nggak memenuhi kriteria, jadi you didn't qualify for the survey. Kemudian ini berhasil, ini barusan aja dan ini bisa dilihat hari ini tadi ya sekitar jam 3 lebih lah menjelang subuh ya. Itu saya survei sebentar sampai jam 4 dan dapat 0,67 US dollar dan sekarang tadi jam 6 jam 6 lebih 48 mau jam 7 sampai jam 7 lebih 18 dapat 0,81 US dollar dan ini baru 2 hari akun saya yang baru ini ya dan udah dapat 2 dolar teman-teman. Kalau full time selama mungkin 5 jam lah sehari itu ya bisa dapat banyak ya karena di bagian daily survey ini banyak teman-teman. Jadi terkadang saya memang nyari waktu-waktu tertentu di mana persaingan rebutan survei itu nggak banyak. Disitulah momen kita bisa mendapatkan banyak survei. Jadi teman-teman, untuk waktu sendiri itu sangat penting ya. Jadi kalau kita survei misal mulai jam 8 siang, ya pagi lah, sampai jam 3 sore misalnya, atau jam 5 sore, itu kebanyakan pasti sudah antara expired atau tidak tersedia. Kalau expired berarti sudah dikerjakan oleh user lain atau orang lain. Kalau nggak tersedia, itu bisa saja udah habis ya. Expired itu biasanya dipengaruhi oleh setup tanggal atau volume tertentu, misalnya 1000 survei. Nah, itu sudah habis teman-teman. Atau waktu yang di setup oleh klien di NB itu sudah selesai. Ada juga yang kadaluarsa. Nah, kadaluarsa ini belum habis tapi sudah terlewat waktunya. Jadi tergantung kita waktu mau ngerjain survei itu jam berapa. Itu sangat penting banget. Kalau saya pribadi sudah saya sebutkan cukup rinci ya, sangat rinci bahkan di part keempat karena di situ mulai dari 0 dolar terus saya ngerjain survei sampai dapat dolarnya dan saya sebutin juga waktu-waktu penting di mana kita bisa mengambil survei agar kita bisa mendapatkan dolarnya. Dalam arti setelah menyelesaikan survei ya, ditambah kalau kita memiliki lebih dari satu akun, intinya satu akun satu identitas, tapi kalau kita punya lebih dari satu akun, bikin lebih dari satu akun itu harus beda-beda identitasnya. Mungkin bisa pakai identitas saudara kita atau kerabat kita atau teman kita yang bisa diajak kerjasama nanti bisa bagi hasil. Intinya kalau bisa 10 akun gitu ya teman-teman, 15, misal satu akunnya sehari dapat 5 dolar aja, itu ngerjain misalnya 3 jam ya, mulai jam 7 jam 6 lah, jam 6 sore sampai misal jam 8 atau lebih, pokoknya kurang lebih dalam sehari entah itu paginya atau malamnya di spare waktu ya sekitar 5 jaman
itu bisa menghasilkan lumayan teman-teman. Apalagi kalau akunnya makin banyak. Nah, di situ potensinya bisa mendapatkan sekitar ya 30 dolaran dalam sehari. Dengan catatan setiap profil survei itu harus beda-beda ya. Kalau sama ya sama aja dengan profil yang lain. Kalau misal mendekati itu pun ada potensi yang bisa kita ambil dari survei, namun kurang signifikan. Jadi misalnya satu profil itu di umur 30, kalau teman-teman memang umur 30, yang satunya ada yang umur 25, satunya ada yang umur 20 tahun dan lain sebagainya. Jadi di variatif gitu ya, sehingga untuk mendapatkan slot survei itu jauh lebih besar. Kalau profilnya sama ya satu akun pun sama aja akan mendapatkan slot yang gitu-gitu aja ya, kurang lebih 50-50 lah. Jadi itu adalah salah satu trik bagaimana agar kita bisa mendapatkan dolar dengan angka yang nggak sedikit. Sekarang bagaimana cara setup pembayarannya? Saya akan tunjukin teman-teman. Ini bisa dilihat, saya akan buatkan tutorialnya ya. Dan ini dolar saya sudah nambah ya teman-teman dari yang rekaman barusan, karena tadi nongol suggest survei kayak gini terus saya kerjain. Jadi dari saldo sebelumnya sudah naik jadi sekian ini teman-teman. Nah, untuk setup pembayaran itu bisa ke payment di bagian sini. Namun tombol ini belum akan aktif apabila saldo kita masih di bawah 2 dolar, minimal 2 dolar ya. Nah, langsung aja masuk. Tunggu sebentar, di sini ada opsional transfer bank langsung yang otomatis akan masuk ke rekening bank kita yang ada di Indonesia. Yang kedua ada PayPal. Namun PayPal ini saya suka banget seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, kelebihannya. Kemudian paper check, ya cek yang bisa dibawa ke bank lalu dicairkan gitu ya. Ada juga opsional payment processor seperti Neteller, Skrill, RCM. Nah, cryptocurrency pun tersedia teman-teman di bagian sini. Nanti tinggal memasukkan rekening masing-masing ya, atau alamat cryptocurrency masing-masing. Nah, kalau saya pribadi lebih condong ke PayPal. Saya juga pernah menggunakan bank transfer, namun ya itu tadi, misal dolar lagi naik gitu, kita nggak bisa mendapatkan keuntungan dari situ. Kalau di PayPal, misal dolar naik, kita bisa mendapatkan nilai dalam rupiah lebih besar. Sekalipun misal dolar turun, kita bisa mengubahnya ke currency yang lain, entah itu pound sterling atau euro dan lain sebagainya. Langsung aja seperti yang di video awal ya, Tipalti, kita tekan dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini teman-teman. Nah, di sini kita pilih Tipalti Profile di bagian sini yang opsional, bank transfer, PayPal, extract. Nah, setup aja. Di sini teman-teman bisa lihat ya, untuk PayPal minimal 5 sampai 10 dolar untuk penarikannya. Saldonya maksudnya. Kalau masih 3 dolar kayak saya ini masih belum bisa. Yang kedua, transfer bank itu setidaknya 30 dolar. Ini yang e-check ya, atau cek elektronik. Kalau yang ACH ini saya belum pernah nyoba sama sekali. Kalau yang wire, saya pernah menggunakan sekali atau dua kali gitu teman, agak lupa ya. Itu minimal 50 dolar. Kalau paper check ini 40 dolaran. Nah, kalau sudah langsung aja tekan continue di bagian sini tombolnya teman-teman. Tunggu sebentar, ini masih loading. Nah, di sini kita butuh untuk memasukkan informasi data penerimaan dolarnya nanti harus sama ya. Informasi yang kita enter atau kita input di sini sama yang ada di PayPal. Nah, di sini kita masukkan email PayPal kita ya. Kemudian di sini phone number atau nomor telepon, nama pertama kita, nama tengah, dan nama akhir. Kemudian untuk address, ini adalah alamat rumah masing-masing. Kalau punya dua rumah, di-input dua-duanya atau salah satu nggak masalah. Kemudian city, ini kota ya. Misal Sidoarjo, kalau saya Sidoarjo. Kemudian country atau negara Indonesia, kode pos, zip. Zip ini kode pos ya, biasanya itu postal code. Kalau di sini di zip. Nah, itu kode pos. Setelah itu langsung aja tekan next. Nah, di sini saya sensor ya untuk menginput keterangan privacy untuk saya jadikan sebagai informasi data yang akan sama dengan PayPal yang saya miliki, karena akan menggunakan PayPal. Kalau saya pribadi, kalau teman-teman menggunakan wire atau transfer bank ya bebas ya, sesuai dengan minat masing-masing. Setelah kita sudah menginput semua data yang dibutuhkan, langsung aja next ya.
dan akan ada window baru, tekan aja confirm and continue. Nah, di sini kita butuh untuk memilih metodenya, teman-teman. Payment method ya. Di sini kita pilih PayPal. Kalau wire transfer itu akan ditransfer langsung ke rekening bank masing-masing. Kalau cek nanti dikirim data ceknya dan bisa dicairkan ke bank. Di sini kalau saya pribadi mungkin euro aja ya, karena pakai euro itu ya apa namanya biar nggak umum dolar terus gitu teman-teman. Namun nanti waktu masuk ke PayPal itu bisa diubah ke USD atau GBP dan lain sebagainya. Banyak banget currency yang bisa kita pilih teman-teman. Bisa dilihat ya. Jadi sesuaikan dengan yang diminati. Kalau AUD ini Australia US dollar. Kemudian pilih agree. Di sini untuk transaksinya ada biaya teman-teman. Kemudian scroll ke bawah dan di sini bisa dilihat ada dua tombol next dan back. Yang begini kembali lagi untuk mengedit keterangan yang sebelumnya. Kalau sudah beres di apa namanya kolom ini, kita pilih next. Nah, di sini udah done atau selesai ya. You're all set. Jadi payments will be made per your section. Nah, kalau sudah, kita ya beres teman-teman. Bisa di back juga atau di close di bagian sini. Dan kalau sudah beres, kita tinggal ya ngerjain survei-surveinya terus atau VE-nya. Kalau VE ini yang paling mudah, tapi hasilnya nggak gede teman-teman, kecil ya. Namun kalau kita punya referral banyak, itu bisa menghasilkan gede juga teman-teman. Bahkan kerjanya lebih ringan. Namun kalau apa namanya kerja secara mandiri atau sendiri gitu ya, bisa yang survei karena hasilnya itu jauh lebih besar ketimbang yang VA secara one on one ya. Maksudnya itu kalau sama-sama nggak punya referral itu ya gedean surveinya jauh lebih gede malah. Jadi kayak gitu teman-teman untuk setup metode pembayaran di Neobox ini. Jadi seperti itu teman-teman untuk setup metode pembayarannya. Nah, teman-teman bisa memilih sendiri metode apa yang ingin dipilih. Bisa transfer bank, PayPal, Skrill, dan lain sebagainya. Ada banyak ya sesuai dengan keinginan masing-masing. Yang jelas, untuk tutorial bagaimana cara menghasilkannya di part keempat ya. Linknya ada di deskripsi video ini. Teman-teman bisa simak, itu bisa menggunakan handphone juga. Saya juga sudah menyiapkan 4 handphone untuk apa namanya koneksi ya. Jadi usahakan IP itu beda, kemudian identitas yang kita input itu juga beda. Jadi satu identitas, satu akun. Sehingga di situ natural dan identitas tersebut ya jangan sampai identitas orang yang kita input tanpa persetujuan ya. Jadi di situ kita mungkin kerjasama dengan teman atau kita ajak saudara kita, adik, kakak, dan lain sebagainya. Sehingga setidaknya minimal 10 akun aja. Misal sejelek-jeleknya satu akun $1, itu ya dapat $10 lumayan ya teman-teman. Kisaran kurang lebih ya bisa dikalikan ke rupiah saat teman-teman cek di Google ya. USD, IDR gitu aja nanti kelihatan kursnya. Memang kurs dolar itu naik turun. Namun kalau enaknya kita pilih metode pembayaran PayPal, nah di sini kan masuknya dalam dolar. Di PayPal itu ada sistem untuk konversi ke currency yang lain. Jadi misal apa dolar lagi turun ya. Nah, itu kita ubah ke mungkin pound sterling, mungkin euro dan lain sebagainya. Sehingga nilai yang akan kita dapatkan saat kita tarik ke rupiah itu bisa stabil atau naik. Kalau misal dalam apa langsung ditarik ke bank ya, misalnya pakai wire transfer atau ditransfer ke bank lah intinya. Nah, itu akan jadi rupiah. Misalnya dolar naik, ya sudah kita akan dapat sesuai dengan nominal rupiah yang sudah masuk tersebut. Nah, itu adalah plus minus atau kekurangan dan kelebihan kalau memilih transfer bank memang langsung ya. Tapi kalau memilih PayPal ada opsional apabila terjadi apa namanya gejolak currency terhadap currency yang lain. Nah, itu adalah salah satu trik saya yang saya bisa bagikan ke teman-teman agar nilai yang bisa kita dapatkan itu bisa di nominal yang minimal stabil atau lebih tinggi. Oke teman-teman, segini dulu ya untuk part kelima ini. Part ke-6 nanti akan saya ulas lebih dalam lagi sehingga teman-teman bisa mempraktekannya, menerapkannya sesuai ilmu yang saya bagikan di part pertama hingga terbaru. Yang jelas nanti akan saya buat sampai pencairan teman-teman. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Hanako PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Hanako PS ini. Oke, sekian terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di part berikutnya.